Selamat pagi teman-teman. Di kesempatan kali ini kami akan memberikan tutorial routing menggunakan GNS3 atau GNS3. Sebelumnya perkenalkan dahulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Alfrizal Deva Syahputra dengan NIM 7 2019 199 dan Farid Arya Nugraha dengan NIM 7 2019 202. Sebelum masuk ke tutorialnya, ada beberapa bahan yang perlu disiapkan. Untuk aplikasi, yang pertama ada VMware, yaitu sebuah software agar kita bisa menginstal Ubuntu server ataupun desktop pada virtual machine. Lalu yang kedua ada GNS3, yaitu sebuah software yang kita gunakan untuk melakukan routing. Lalu untuk bahannya yang pertama ada Ubuntu server, lalu yang kedua ada Ubuntu desktop, di mana kedua ini sebelumnya sudah kami install pada VMware. Lalu yang ketiga ada router yang kita gunakan yang C2691. Ini juga sudah kami install sebelumnya pada GNS3. Langkah pertama yang perlu kita lakukan yaitu kita harus mengimport Ubuntu server dan Ubuntu client di QEMU. Caranya buka edit, lalu klik preference, dan di side menu itu kalian bisa cari yang QEMU. Nah, karena kita belum punya Ubuntu server atau client, maka kita perlu buat baru dengan klik new, lalu pilih yang opsi nomor 2 yaitu run this QEMU VM on the GNS3 VM, lalu klik next. Lalu untuk namanya bisa sesuai yang kalian inginkan. Lalu klik next lagi, dan untuk pilihan ini kita pilih yang VNC. Lalu klik next lagi, pilih yang new image, lalu kalian pilih browse, lalu kalian cari file vmdk Ubuntu server yang sudah kalian install di VMware. Apabila sudah, bisa kalian open dan tunggu proses upload hingga selesai. Apabila sudah selesai, bisa kalian klik finish. Setelah itu di QEMU kita akan bisa melihat server kita sudah berhasil diupload. Selanjutnya kita akan mengupload atau membuat baru QEMU dari Ubuntu yang client. Caranya sama, tinggal klik yang new, pilih yang opsi 2, namanya diberi sesuai yang kalian inginkan. Lalu apabila sudah, bisa diklik next, lalu pilih next lagi. Di sini juga kita pilih yang VNC. Apabila sudah, bisa klik next lagi. Di sini kita pilih yang new image, lalu kita browse file vmdk yang Ubuntu client. Apabila sudah ketemu, bisa di open aja file vmdk nya. Lalu kita tunggu hingga proses upload Ubuntu client selesai. Apabila sudah selesai, bisa kita klik finish. Nah, di sini sudah ada server dan client, berarti sudah berhasil. Lalu kita klik apply, lalu OK. Dan di sini kita bisa buat topologinya. Kita bisa drag and drop untuk servernya, lalu kliennya juga. Setelah itu kita drag and drop juga untuk routernya, kita kasih 2. Dan juga kita beri switch untuk menghubungkan router dengan klien. Pilih yang Ethernet switch. Lalu untuk
pilihannya kita kasih yang GNS3. Apabila sudah, kita bisa beri kabel untuk topologi ini. Untuk yang server 1 bisa diklik, kita pilih yang Ethernet 0, lalu sambungkan ke router 1. Selanjutnya dari router ke router itu kita kasih yang serial, klik saja yang serial 00, lalu klik yang router 2 ke serial yang 0/0 juga. Setelah itu kita sambungkan R2 ke switch menggunakan fast Ethernet, lalu dari switch ke client juga menggunakan Ethernet. Apabila di topologi sudah terhubung semua dengan kabel, kita bisa klik start dengan cara klik tombol play berwarna hijau di atas. Setelah itu, kita perlu melakukan konfigurasi IP pada topologi dengan cara kita membuka konsol dari router 1 dan router 2. Akan tetapi, sebelum kita melakukan konfigurasi IP address, kita perlu menghitung IP-nya menggunakan VLSM. Nah, di sini kami sudah membuat VLSM-nya seperti yang bisa kalian lihat. Pada konsol, kalian bisa tuliskan conf spasi T, lalu enter. Setelah itu tuliskan int spasi f0/0, lalu enter, ketik IP address 192.168.99.1 spasi netmasknya yaitu 255.255.255.240, enter, lalu ketikkan nosh, enter. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi antar router, sehingga kita tuliskan int se 0/0, lalu IP-nya kita gunakan yang VLSM R1 ke R2, yaitu 192.168.99.33, dan netmasknya kita gunakan 255.255.255.252. Dan lagi nosh, lalu tekan enter. Apabila sudah, kita bisa ketikkan exit. Setelah itu kita setting DHCP dengan cara IP spasi DHCP spasi pool spasi server, lalu tekan enter. Lalu kita setting DHCP-nya dengan cara ketikkan network spasi 192.168.99.0, lalu netmasknya 255.255.255.240. Lalu tekan enter. Lalu kita setting default routernya dengan cara ketikkan default router spasi IP routernya yaitu 192.168.99.1. Lalu kita bisa exit saja. Setelah itu kita setting yang router 2. Caranya hampir sama seperti router 1.
Yang pertama kita lakukan yaitu mengetikkan conf spasi t, lalu ketikkan int spasi f0/0, tekan enter. Lalu kita setting IP address-nya yaitu IP address spasi 192.168.99.17. Lalu netmasknya kita gunakan 255.255.255.240. Lalu ketika nosh tekan enter. Selanjutnya kita setting yang antar router, ketikkan int spasi se0/0, lalu tekan enter. Lalu kita setting IP address-nya yaitu 192.168.99.34. Lalu netmasknya kita kasih 255.255.255.252. Lalu ketikkan nosh dan tekan enter lagi, lalu exit. Setelah itu kita akan setting DHCP-nya seperti tadi, yaitu kalian bisa ketikkan IP DHCP spasi pool spasi server, tekan enter. Lalu ketikkan network spasi 192.168.99.16. Lalu networknya 255.255.255.240. Tekan enter. Lalu kita set default routernya dengan IP 192.168.99.17. Ketikkan exit, lalu tekan enter. Dengan begitu, konfigurasi IP pada router sudah selesai. Setelah itu, kita perlu memperkenalkan router 1 dan router 2. Caranya, kita balik ke R1 dulu, lalu ketikkan IP root spasi 192.168.99.16 spasi netmasknya yaitu 255.255.240 spasi 192.168.99.34. Lalu exit. Lalu kita pindah ke router 2. Caranya juga bersama, ketikkan IP spasi root spasi 192.168.99.0, lalu netmasknya 255.255.255.240. Lalu spasi 192.168.99.33, lalu tekan enter. Setelah itu, untuk mengecek apakah kedua buah router sudah terhubung, kita bisa lakukan ping, yaitu dengan cara ping spasi IP dari router 1. Nah, ternyata ping dari router 2 ke router 1 sudah berhasil. Di situ kita bisa lihat bahwa success rate-nya itu 100%, yaitu 5/5. Setelah itu kita cek dari yang R1 ping ke R2. Caranya ketikkan ping spasi 192.168.99.16.
Nah, di situ juga success rate-nya 100%, 55. Dan di situ artinya R1 dan R2 sudah terhubung dengan baik. Langkah selanjutnya, kita akan menambahkan internet dan akan kita sambungkan ke Ubuntu server. Oleh karena itu, kita perlu tambahkan adapter pada server. Kita perlu stop dulu pada Ubuntu servernya. Lalu kita hapus kabelnya. Lalu pada server bisa diklik kanan, lalu configure. Pilih yang network dan kita ubah adapternya menjadi 2, sehingga kita bisa sambungkan ke router dan internet. Kalian bisa sambungkan terlebih dahulu dari server ke routernya seperti biasa. Lalu untuk internet kalian bisa tambahkan NAT, lalu drag and drop. Setelah itu ada pilihan, kalian ubah ke yang GNS3, lalu tekan OK. Nah, di situ kalian bisa sambungkan server ke NAT menggunakan Ethernet. Apabila sudah, kalian bisa klik start lagi di tombol play berwarna hijau. Lalu pilih yang yes. Lalu kita akan buka konsol Ubuntu servernya. Apabila sudah terbuka, kita akan diminta untuk login. Di sini kita masukkan saja username dan password yang sudah kita buat di VMware. Pada server ini kita akan menginstal berbagai macam bahannya, yaitu ada web server Apache 2, lalu ada Samba, lalu ada phpMyAdmin beserta MySQL-nya. Lalu kita juga akan menginstal FTP dan DNS menggunakan bin 9. Karena kita perlu menginstal berbagai library ini, maka kita perlu menjadi super user dengan cara ketikan sudo su. Lalu masukkan passwordnya. Apabila kita sudah menjadi super user, kita bisa ketikkan nano/etc/network/interfaces, lalu tekan enter. Nah, di file ini kita akan mengganti beberapa hal. Yang pertama, kalian bisa lihat yang paling bawah, itu ada ENS33, kita ganti menjadi ENS3 saja. Setelah itu, di bawah kita akan tambahkan ENS baru dengan cara ketikkan auto spasi ENS4. Lalu di bawahnya kita tuliskan iFace ENS4 spasi inet DHCP. Nah, pada proses install ini kita akan menggunakan yang ENS4. Oleh karena itu, yang ENS3 kita akan beri komentar dengan cara kita berikan pagar di awal barisnya. Nah, apabila sudah, kita bisa save dengan cara Ctrl X, lalu Y, lalu Enter. Setelah itu, kita akan restart networkingnya dengan cara /etc/init.d/networking spasi restart. Tunggu hingga proses restartnya selesai. Apabila sudah ada tulisan OK, setelah itu kita bisa reboot. Apabila servernya sudah terbuka, kita bisa login lagi dan ketikkan sudo su dan masukkan password. Apabila sudah, kita akan install Apache 2 dengan cara ketikkan apt strip-get install Apache 2.
lalu ketik Y, lalu enter, dan tunggu proses hingga selesai. Selanjutnya kita akan menginstal Samba dengan cara ketikkan apt stripget spasi install spasi Samba, lalu ketik Y dan enter. Tunggu hingga proses penginstalan selesai. Setelah itu kita akan menginstal bin 9 dengan cara apt stripget spasi install spasi bin 9. Setelah itu ketik Y lalu tekan enter dan tunggu hingga proses instalasi selesai. Nah, dari daftar bahan yang tadi kita sudah menginstal web server Apache, Samba, dan DNS bin 9. Berarti sisa phpMyAdmin dan FTP. Pertama kita akan install dahulu PHP-nya. Apabila sudah yakin, kita bisa tekan enter dan tunggu hingga proses instalasi selesai. Selanjutnya kita akan menginstal MySQL dengan cara ketikkan apt stripget spasi install spasi MySQL strip server spasi MySQL strip client, lalu tekan enter. Lalu tunggu hingga proses instalasi selesai. Lalu akan muncul sebuah box untuk menyetel password dari MySQL-nya. Kalian bisa ketikkan password sesuai yang kalian inginkan, lalu konfirmasi password yang sudah kalian setting sebelumnya, lalu tekan enter. Apabila sudah selesai, kita bisa lanjut untuk install phpMyAdmin dengan cara ketikkan apt stripget spasi install spasi phpMyAdmin, ketik Y lalu enter, lalu akan muncul sebuah pilihan web servernya. Kalian pilih yang Apache dengan cara tekan spasi. Nah, di situ sudah ada bintangnya, lalu pilih OK. Dan di sini akan keluar dialog box lagi. Kalian pilih yang yes. Lalu masukkan password untuk phpMyAdmin-nya dan kalian bisa konfirmasi password yang kalian buat sebelumnya.
Apabila proses sudah selesai, kita akan install satu lagi, yaitu untuk FTP, yaitu dengan cara apt stripget spasi install spasi pro ftpd, lalu tekan enter. Ketik Y lalu enter. Tunggu hingga proses selesai. Nah, di sini akan muncul dialog box untuk konfigurasi Pro FTPD-nya. Kalian bisa pilih yang standalone. Lalu tekan enter aja, proses install akan berlanjut. Apabila sudah, kita akan kembali ke file yang tadi kita ubah, yaitu kalian bisa ketikkan nano spasi /etc/network/interfaces, lalu tekan enter. Nah, di sini kita bisa hapus untuk yang ENS4 ini, atau kalian bisa beri komentar aja. Nah, di sini kami kasih komentar aja untuk yang ENS4-nya, dan kita hapus komentar yang di ENS3. Lalu kalian bisa save dengan Ctrl X, lalu Y, lalu enter. Apabila sudah, kita akan restart dengan cara /etc/init.d/networking spasi restart. Tunggu hingga OK. Selanjutnya kita akan reboot untuk memulai ulang servernya. Nah, setelah proses reboot berhasil, berarti kita sudah selesai pada tab di mana kita menginstal aplikasinya. Sekarang kita bakal masuk pada bagaimana konfigurasinya. Seperti biasa, kita login dulu, terus jangan lupa masuk ke sudoku. Nah, mula-mula kita cek terlebih dahulu di komputer kalian kita, apakah Apache web server kita sudah terinstall apa belum. Di sini karena klien kita cuma satu, maka kita pakai yang ini, yang klien Ubuntu. Kemudian kita klik kanan konsol. Nah, sekarang kita dibawa pada tampilan Ubuntu. Silahkan masukkan password. Kemudian kalau nanti sudah masuk, kita bisa langsung ke browser kita. Nantinya kita pakai browser Firefox. Sebelum masuk ke browser, kita bisa konfigurasi Apache web server. Teman-teman bisa ikuti komen yang saya ketik ini. Nah, di sini bisa kita lihat kita mempunyai file yang bernama index.html. Kita bisa edit itu atau bisa copy dan overwrite file tersebut. Di sini saya pakai yang overwrite biar simple. Kita buat file index.html yang baru. Nah, di sini silahkan kalian mengcoding HTML kalian. Sebagai contoh, saya di sini bakal menulis nama, NIM saya, dan nama dan NIM anggota teman kelompok saya.
Kalau udah, bisa di-save. Setelah itu, kita copy dengan komen seperti berikut dan masukkan ke folder yang tadi. Selanjutnya, kita balik ke komputer klien kita. Kita buka browser. Setelah itu kita masukkan IP kita. Di sini IP-nya 192.168.99.2. Terus enter. Nah, berhasil ya teman-teman. Kemudian kita cek PHP MyAdmin sudah terinstall apa belum. Dengan cara di IP kita tambahkan /php myadmin. Kita tunggu. Berhasil ya teman-teman, karena sudah menampilkan halaman seperti ini. Di sini kita masuk dengan menuliskan username dan password. Tapi di sini saya tidak masuk karena video sudah panjang dan laptop yang agak lemot. Kemudian kita cek apakah FTP sudah bisa apa belum. Namun sebelum itu kita restart dahulu dengan cara ketikan ini ya teman-teman. Selanjutnya kita kembali ke direktori utama dulu. Kemudian kita buat file. Namanya bebas dan isinya juga bebas. Habis itu kita masuk lagi ke browser. Kemudian masuk ke FTP-nya. Dengan cara seperti ini ya teman-teman. Kita masukkan username dan password Ubuntu kita. Nah, karena sudah muncul berarti sudah bisa ya teman-teman. Berarti untuk web server, PHP MyAdmin, dan FTP kita sudah berhasil. Kemudian kita akan melakukan konfigurasi pada Samba. Teman-teman bisa ikutin komen yang saya ketikkan ini. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, teman-teman bisa menuju ke bawah. Nah, di sini kita bisa tambahkan seperti apa yang saya ketikkan. Di komen teman-teman bebas mau isi apa. Di sini saya isi teknik jaringan. Di path atau lokasi direktorinya
saya taruh di sini. Di browsable kita kasih yes. Di read only kita kasih yes juga. Quest OK kita kasih no. Create max kita buat 0755. Kalau sudah bisa kita save. Kemudian kita restart sambalnya dengan cara ketikkan command service smbd restart. Kalau sudah restart, kita buat username dan password dengan command smb pass wd -a nama username-nya. Kemudian kita masukkan password dan konfirmasi password. Kalau sudah, berarti user kita sudah jadi. Sekarang kita masuk ke file explorer Ubuntu kita. Di sini kita masukkan smb.2//ip kita. Kalau sudah, bisa kita connect. Terus kita masuk ke share. Ini kita pilih register user. Kita masukkan passwordnya. Kalau sudah, kita connect. Nah, udah muncul kan teman-teman? Berarti dengan ini konfigurasi sambal kita sudah berhasil. Ini Ubuntu servernya, saya bersihkan dulu layarnya dengan command clear. Kemudian kita akan mengkonfigurasikan DNS kita. Kita masuk ke direktori ini. Kemudian kita akan mengedik sebuah file yang namanya seperti ini. Nah, di sini kan ada kata localhost.
kita ganti menjadi nama DNS kita. Di sini saya kasih tagjarha.com. Kemudian kita kasih zone baru. Teman-teman bisa ikuti apa yang saya buat. Kemudian kita tambahkan zone baru lagi, ikuti saja. Kalau sudah, kita save. Lalu ikutin apa yang saya lakukan. Terus kita edit file yang bernama db.tagjarha. Kemudian tampilannya akan seperti ini. Pada semua kata localhost kita ganti dengan DNS kita. Terus IP-nya kita ganti dengan IP kita. Nah, kalau sudah kita save. Kemudian kita edit file yang db.192. Sama seperti tadi, kita ganti semua kata localhost menjadi DNS kita. Lalu di sini kan 1.0.0. Ini kita ganti dengan belakangnya IP kita, yaitu 2. Kalau sudah, bisa kita save. Kemudian kita restart bin 9-nya. Kalau sudah, kita edit satu file lagi. Kalian bisa ikutin apa yang saya ketik.
Di sini kita tambahkan name server, terus IP kita. Di bawahnya name server lagi, tapi di sini diisi dengan 10.0.2.2. Yang bawahnya kita isi dengan 8.8.8. Terus yang terakhir kita isi dengan 8.8.4.4. Oke, kemudian kita save. Selanjutnya kita cek apakah konfigurasi DNS kita sudah bisa apa belum dengan komen nslookup spasi nama DNS kita. Dapat dilihat teman-teman, konfigurasi DNS kita sudah selesai. Sekarang kita cek di komputer klien kita. Nah teman-teman, dapat dilihat bahwa DNS kita sudah berhasil. Nah sekarang kita akan mengkonfigurasikan SSL. Pertama kita ketikkan a2nmod SSL, terus enter. Di sini kita diminta untuk merestart, maka kita ketikkan perintah yang sama dengan di atas. Setelah itu, buat sebuah folder dengan cara mkdir /etc/apache2/ssl. Kalau sudah, kita akan membuat key untuk SSL. Teman-teman bisa ikutin dengan apa yang saya ketikkan. Di sini ada form nih teman-teman. Kita isi bebas, teman-teman bisa menyesuaikan. Setelah itu selesai, kita sudah terregistrasi. Sekarang kita edit sebuah file dengan nano. Kita edit default SSL conf-nya.
Kemudian tampilannya akan seperti ini. Di bawah server admin, kita tambahkan server name-nya. Kita isikan sesuai dengan IP kita, terus kasih port 443. Terus cari SSL engine on. Kemudian tambahkan directory file yang telah kita buat tadi. Kemudian tambah lagi untuk key filenya, lokasinya sama dengan di atas. Kalau sudah, bisa kita save. Kemudian ketikkan seperti apa yang saya ketik di sini. Nah, di sini kita diminta untuk mereload. Kita ikuti saja. Kalau sudah, kita bisa cek di browser kita. Karena SSL kita tadi pakai IP, maka manggilnya kita coba pakai IP. Di depannya kita tambahkan https://. Setelah itu enter. Kita pilih advance, kemudian confirm security-nya, dan akhirnya SSL kita telah berhasil. Dibuktikan dengan HTTPS yang artinya sudah secure. Demikian tugas rancang 1, teknologi jaringan dari kami. Apabila ada salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton.